Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Juragan semua. Kembali lagi di video di YouTube Kandang Juragan. Saat ini bersama saya lagi, Kholil. Dan saat ini saya sedang berada di gudang pakan dari Kandang Juragan. Jadi di video kali ini, Sobat Juragan semua, kita pengen membahas tentang bahan-bahan pakan dari konsentrat yang biasa digunakan oleh Kandang Juragan. Karena bahan-bahan ini juga kita jual juga gitu kepada Sobat Juragan semua. Jadi di sini tuh selain kita jual bibit gitu ya, jual konsentrat, kita juga jual bahan-bahan pakannya, bahan bakunya gitu ya. Nah, jadi bahan baku apa saja yang kita jual, yang biasa kita gunakan sebagai konsentrat, mari ikuti terus videonya. Nah, ini yang pertama Sobat Juragan ada onggok. Ini yang di belakang saya onggok semua. Ini adalah hasil sampingan dari industri tapioka. Biasa kita gunakan juga buat konsentrat karena dia mengandung karbohidrat yang tinggi, bisa mencapai 70-80%. Kemudian juga serat kasarnya cukup tinggi sehingga bagus ya untuk menjadi sumber karbohidrat untuk ternak kita. Oke, berikutnya ada bongkil kopra. Bongkil kopra itu adalah hasil limbah dari minyak kelapa atau VCO atau kepanjangnya Virgin Coconut Oil. Nah, kenapa kita menggunakan bongkil kopra gitu ya? Atau juga kita merekomendasikan Sobat Juragan juga untuk menggunakan bongkil kopra. Pertama, harganya di Indonesia itu masih relatif murah. Kemudian yang kedua itu ya kandungannya gitu. Jadi kopra ini merupakan sumber bahan protein dan energi metabolis. Nah, jadi kopra ini sebagai sumber bahan baku protein dan juga energi metabolis yang baik bagi ternaknya. Ya, jadi kandungan nutrien bongkil kopra ini karbohidratnya itu bisa mencapai 45%, kemudian serat kasarnya itu bisa sampai 20%, dan juga proteinnya tinggi gitu, bisa sampai 25%-an. Nah, ini bongkil kopra. Kalau di kita ini satu karungnya kisaran rata-ratanya ya kisaran 20-25 kilo per karungnya. Nah, yang berikutnya lagi nih ada bongkil sawit. Nah, jadi kita juga biasa menggunakan ini ya dari seperti namanya ya. Jadi Sobat Juragan juga udah tahu kalau ini itu adalah hasil sampingan dari olahan kelapa sawit. Jadi kalau kelapa sawit, bongkil sawit ini kita pakai sebagai sumber protein karena cukup tinggi juga gitu ya, mungkin mencapai 15-16%. Begitu juga dengan serat kasarnya. Jadi ini lazim juga kita gunakan sebagai campuran dari pakan konsentrat untuk ternak kita. Kalau di Kandang Juragan ini satu karungnya kisaran yang sedang tersedia ya 80-90 kilo per karungnya. Oke, bergeser dikit nih Sobat Juragan dari tadi tempat penyimpanan onggok. Sekarang ini saya sedang berada di tempat penyimpanan CGF, Polar, dan juga SBM. Kalau bisa dilihat nanti ini CGF itu tinggal segini stoknya yang ada di belakang. Kemudian Polar juga habis. Ini di tempat saya berdiri ini harusnya adalah tempat penyimpanan Polar. Dan satu lagi SBM itu tinggal satu sak. Oke, jadi itu tiga yang bahan lainnya yang biasa kita gunakan untuk campuran konsentrat. Nah, yang pertama tadi CGF ya. Nah, CGF ini adalah limbah jagung dari proses penggilingan jagung secara basah yang biasa digunakan dalam industri tepung jagung dan juga sirup. Kemudian CGF ini kenapa kita pakai? Pertama karena energinya ya, tingkat energinya, sumber energi gitu buat pakan kita itu cukup tinggi. Dan juga CGF ini mempunyai wangi yang khas gitu ya, dan itu bisa meningkatkan palatabilitas untuk ternaknya atau rasa suka gitu ya, rasa suka ternak terhadap pakannya. Dan CGF ini biasa juga dijadikan bahan substitusi pakan lainnya. Jadi mungkin kalau nggak ada DDGS gitu ya, itu juga bisa kita pakai CGF. Atau kalau misalkan Polar juga nggak ada, kita juga bisa menggunakan CGF. Nah, kemudian ada Polar juga nih yang kebetulan tadi sudah dibilang stoknya lagi habis ya. Jadi Polar ini biasa kita gunakan juga di pakan konsentrat sebagai sumber energi karena karbohidratnya tinggi di Polar gitu ya. Ya, dan juga tadi selain sebagai sumber karbohidrat bisa juga meningkatkan palatabilitas tadi gitu ya. Nah, sebagai sumber karbohidrat, Polar itu juga tinggi proteinnya. Jadi cocok lah gitu untuk digunakan sebagai
salah satu campuran pakan konsentrat kita. Ini kalau boleh jujur Sobat Juragan, ini salah satu bahan yang laris manis gitu ya di kandang juragan. Dan yang berikutnya, yang terakhir yang akan kita kenalkan yaitu adalah SBM. Ini juga bahan yang cukup laris juga gitu ya. Sekarang ini tinggal 1 sak doang. SBM itu adalah soybean meal atau bungkil kedelai. Jadi bungkil kedelai ini adalah bahan yang tersisa setelah kedelainya itu sudah diolah dan juga sudah diambil minyaknya. Nah, bungkil kedelai ini merupakan protein, saat ini menjadi protein nabati terbaik gitu ya, sebagai pakan ternak. Kandungan proteinnya itu bisa mencapai 40%-an Sobat Juragan semua. Jadi cukup tinggi gitu ya. Nah, selain proteinnya yang tinggi, ini sama seperti dua bahan sebelumnya, SBM ini juga bisa meningkatkan palatabilitas ternak karena memiliki wangi yang harum gitu. Oke, Sobat Juragan, tadi itulah ya bahan-bahan yang biasa kita gunakan sebagai pakan konsentrat dan juga itu kita jual gitu kepada Sobat Juragan semua. Jadi mungkin Sobat Juragan ada yang ingin membeli onggok atau bungkil kopra, bungkil sawit dan yang lainnya tadi ya, silahkan juga bisa memesan langsung ke nomor yang ada di bawah ini gitu ya. Jadi langsung aja hubungi lewat sosial media kami. Oke Sobat Juragan, sekian dulu video kali ini. Semoga mungkin ada manfaatnya buat Sobat Juragan semua. Jadi buat yang belum berlangganan atau belum subscribe video dari YouTube Kandang Juragan, silahkan tekan tombol subscribe-nya, di like juga dan di share jika merasa ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.